Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk setiap kasih dan berkat Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus kepada para pembacanya dengan cara yang menarik. Mula-mula dia mengatakan, firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Lalu ia mengatakan firman tersebut berinkarnasi, menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah manusia. Yesus adalah penyataan ataupun wahyu yang konkret dari Allah kepada manusia, yang dipenuhi oleh kemuliaan surgawi, yang rela meninggalkan dan menanggalkan semuanya hanya untuk menjadi manusia yang fana. Ia melakukan semuanya supaya ciptaannya mengetahui bahwa Allah adalah yang mengasihi, menyayangi, dan menyiapkan jalan keselamatan kepada manusia berdosa. Hanya dengan cara inilah manusia berdosa memperoleh kasih karunia Allah yang besar melalui Yesus Kristus. Sebab di luar Yesus tidak ada seorang pun yang tahu jalan keselamatan untuk masuk ke hadirat Bapa surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, sudahkah kita hidup di dalam Dia? Sudahkah kita mengandalkan dan berpengharapan hanya kepadanya? Hanya kepadanya-kah kita beriman? Hanya Yesuskah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Dia yang telah berkorban menanggung penderitaan hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita tidak binasa oleh karena begitu banyak dosa kita, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Semua itu bukan karena kekuatan kita, bukan pula karena kebaikan kita, bukan pula karena kepintaran kita, tetapi semuanya hanya oleh kasih karunia Allah. Jika demikian, bagaimanakah respon kita terhadap kasih karunia, karya keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita? Kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, sepanjang hidup kita. Oleh kasih karunia itulah maka kita mendapatkan kekuatan menjalani hidup ini. Hanya oleh kasih karunialah kita kuat dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Jika hidup kita hanya karena kasih karunia, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, bahkan untuk memegahkan diri. Tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah, hidup di dalam kasih karunia yang daripada Allah, melalui hidup setia dan tetap teguh di dalam iman hanya kepada Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, untuk setiap kasih karunia yang Engkau berikan dalam hidup kami. Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami,
sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Ajari kami ya Tuhan, untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, tetap beriman hanya kepadamu. Amin.